tangan dingin Sri Mulyani di balik mega proyek Ibu Kota Baru. Pembangunan Ibu Kota Negara sudah bisa dilakukan. Hal ini karena rancangan Undang-Undang IKN sudah diresmikan menjadi undang-undang oleh DPR. Pemerintah saat ini juga telah memiliki nama untuk Ibu Kota Baru yakni Nusantara. Nantinya rencana pembangunan saat ini sedang menunggu arahan dan perintah dari Presiden Joko Widodo dan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rencana pembangunan IKN di Kalimantan ini juga didukung oleh semua pihak demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya PT PLN Persero siap memasok listrik sebesar 850 MV Ampere ke Kalimantan Vero Industri atau KFI dan juga PT Copex Indosemen yang berada di Kalimantan Timur. Komitmen memasok listrik dipastikan dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Copexindo sebesar 50 MV Ampere pada Oktober 2021. Serta pada 31 Desember 2021 antara PLN dan KFI sebesar 800 MV Ampere. PLN pun bergerak cepat agar penyediaan listrik untuk pelanggan tegangan tinggi ini bisa segera teraliri. Di sisi lain, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Muhammad Ramadan Syah PLN menyebut baik adanya permintaan kebutuhan tenaga listrik dengan kapasitas besar dari industri maupun bisnis. Dan PLN memastikan siap untuk menyediakan kebutuhan listrik tersebut. Untuk memasok listrik ke PT Copexindo, PLN membangun transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV gardu induk GI Malloy Copexindo dengan jumlah tower sebanyak 47 yang memiliki panjang keseluruhan jalur adalah sekitar 16,16 km. Adapun pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV GI Malloy Copexindo telah mengantongi surat kesesuaian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan saat ini memang untuk perencanaan awal sudah dilakukan, tinggal menunggu perintah Presiden dan penyediaan anggaran dari Menteri Keuangan. Karena sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN, jadi belum bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melakukan perencanaan dan persiapan. Basuki menyebut saat ini total keseluruhan lahan ada sekitar 256 hektar. Namun untuk fokus pembangunan 2021 hingga 2024 adalah kawasan inti pusat pemerintahan, antara lain kantor Presiden, kantor Wapres, kantor pemerintahan DPR MPR, jalan-jalan kawasan, dan jalan menuju IKN dari Balikpapan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah belum memutuskan jumlah persentase anggaran pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan 5 tahapan pemindahan ibu kota. Setidaknya ada 2 sumber uang APBN yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di tahun ini. Pertama dari anggaran Kementerian PUPR dan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022. Untuk Kementerian PUPR, anggaran akan digunakan seperti membangun jalan hingga jembatan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru, seperti akses utama menuju IKN serta listrik dan telekomunikasi, bendungan air serta pembangunan kompleks pemerintahan. Kemudian untuk dana PEN akan digunakan dari klaster penguatan ekonomi, di mana anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang juga merupakan bagian dari pemulihan perekonomian. Namun Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan hanya fokus pada pembiayaan ibu kota baru tetapi juga diseimbangkan dengan kebutuhan lainnya, seperti penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, serta persiapan pemilu 2024. Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 414 triliun rupiah untuk program PEN. Ini akan dialokasikan untuk 3 klaster, yakni kesehatan 117,87 triliun rupiah, Perlinsos 154,76 triliun rupiah, dan penguatan ekonomi 141,42 triliun rupiah. Lantas, anggaran untuk membangun infrastruktur dasar akan diambil dari dana sebesar 141 triliun rupiah tersebut.